Warahmatullahi wabarakatuh, minasan, konnichiwa, sumimasen, okurete shimaimashita. Mohon maaf ya, Sensei terlambat untuk mengirimkan videonya di YouTube. Nah, sekarang kita mulai aja langsung ke pertemuan 5. Ada apa di pertemuan 5? Seperti subjudul yang ada di atas ini, Minasang bisa lihat ya, untuk pertemuan 5-nya kita akan belajar Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, kira-kira ini tentang apa ya? Yuk kita next aja. Jadi pada pertemuan 5 ini, Minasang coba pikirkan setelah melihat gambar yang ada di sini nih, kira-kira apa sih yang Minasang pikirkan ketika melihat kalender? Apa ya? Pasti hari libur desne, so desne. Sensei juga loh kalau ngelihat tanggal itu, aduh liburnya kapan ya? Aduh kerja terus nih, tapi enggak ya, kita semua harus semangat. Sensei bekerja, sensei mengajar, memberikan ilmu kepada kalian. Minasang juga harus semangat belajarnya dong ya. Hai, jadi itulah tadi sekilas mengenai apa yang akan kita pelajari pada bab 5. Nah, kemudian kita lihat di sini Tanjobi wa Gogatsu Mika desu. Nah, terus Sensei ingin tanya nih kepada Minasang, apa yang Minasang ingat mengenai tanggal selain hari libur tadi? Hari ulang tahun bisa. Selain hari ulang tahun, kita perlu mengingat tanggal apa lagi sih di hidup ini? Hari apa ya? Hari penting yang ada di Indonesia, betul. Karena hari penting yang ada di Indonesia itu biasanya kan tanggal merah ya, hari libur kan ya. Nah, sama saja libur-libur juga ya. Oke, kita next aja. Di sini Sensei akan menjelaskan mengenai bulan. Jadi di dalam bahasa Jepang juga kita perlu ya mengenal waktu, mengenal hari, tanggal, jam, dan sebagainya. Nah, untuk bab 5 ini kita masuk ke bulan. Bulan dalam bahasa Jepang itu adalah Gatsu. Jadi semua bulannya itu kan ada 12 ya dalam satu tahun, tinggal ditambahkan saja sebelum bulannya itu angka 1 sampai dengan 12. Nah, tentunya Minasang masih ingat dong ya untuk urutan angka dari 1 sampai dengan 10. Apa ayo? 1, 2, ni, 3, sang, yong, go, roku, 7, Shichi atau Nana betul 8, Hachi, Kyuju. Ich, ni, sang, yong atau shi, go, roku, Shichi atau Nana, Hachi, Kyuju desu ne. Nah, dari 10 itu, untuk yang 10 ke atas, kita hanya menambahkan menggabungkan dua angka saja, misalnya 11 menjadi 10 dan 1. Maka 11 itu dalam bahasa Jepang menjadi Juichi, 12 Juni, 13 Jusang, dan seterusnya. Kalau 20 berarti Niju des. Betul kan? Iya. Jadi 20 itu 2 dan 10 Niju. Nah, kemudian Sensei ingin menjelaskan bagaimana cara menggabungkan bulan dengan ininya nomornya begitu ya. Jadi bulan 1 itu adalah Ichi Gatsu, bulan 2 Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Kogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, dan Junigatsu desu ne. Betul. Mudah kan ya untuk yang bulan. Hanya tinggal menambahkan angka dengan gatsu saja. Ada pengecualian untuk yang bulan, yaitu pada bulan 4 menggunakan shigatsu, bukan yonggatsu desu ne. Nah, lalu untuk yang bulan 7 bukan nanagatsu, tetapi shichigatsu. Iya, betul. Kita lanjutkan next ya. Nah, kemudian selain bulan juga kita perlu mengenal tanggal dalam bahasa Jepang. Sama seperti tanggal
pada bahasa Indonesia, Jepang juga memiliki sebutannya loh. Nah, apa saja sih tanggal dalam bahasa Jepang? Hanya Sensei gampang, kita hanya menyebutkan angka ditambahkan tanggal saja, betul seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Jepang itu ada yang namanya kata bantu bilangan, yaitu biasanya angka 1 sampai dengan 10 ada penyebutan khusus dalam bahasa Jepang. Salah satunya yaitu pada tanggal juga berlaku. Jadi ada penyebutan khusus untuk tanggal 1 sampai dengan 10. Kemudian untuk 10 ke atas, betul banget ditambahkan angka saja dan tanggal. Nah, tanggal di dalam bahasa Jepang adalah nichi. Jadi apa sensei yang khususnya itu? Hai, kita simak ya. Ada tanggal 1, Tsuitachi. Futsuka, tanggal 2. Tanggal 3, Mika. Yoka. Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Nah, itulah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 yang memiliki penyebutan khusus yang akhirannya itu adalah K ya. Suitachi, Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Toka. Betul. Nah, awas loh ya. Bedakan antara tanggal 3 dengan tanggal 6. Kalau tanggal 3, Mika. Tanggal 6, Muika. Kalau tanggal 4, Yoka. Tanggal 8, Yoka. Gitu cara membedakannya ya. Nah, terus untuk tanggal 11 sampai dengan 31, kita sebutkan saja angka dengan tambahan nichi di belakangnya. 11 Juichi, maka tanggal 11 menjadi Juichi Nichi. Desne, betul. 12 Juni Nichi, 13 Jusang Nichi, dan seterusnya sampai 31. Namun di dalam tanggal juga ada pengecualian, yaitu untuk yang sensei merahin nih. Bukan yang sensei merahin, mohon maaf, tapi yang sensei tunjuk aja ya. Untuk yang 14 itu ada Niju Yoka, ada Sumimasen, ada Juyoka tanggal 14. Tanggal 20 ada Hatsuka, tanggal 24 ada Niju Yoka Kades begitu. Jadi yang pengecualian tadi ya ada 3 tanggal di dalam tanggal bahasa Jepang. Tanggal 14 Juyoka, 20 Hatsuka, 24 Niju Yoka des. Betul, seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika menanyakan tanggal dan bulan? Kita bisa menggunakan kyo wa nannichi desu ka? Nangatsu desu ka? Seperti itu untuk menanyakan tanggal sekarang, gitu. Tanggal hari ini menggunakan kyo. Kyo itu hari ini ya. Kyo wa nannichi desu ka? Nangatsu desu ka? Seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Lalu untuk selanjutnya, di sini kita akan bahas hari ulang tahun. Otanjobi wa itsu desu ka? Nah, minasang no tanjobi wa itsu desu ka? Watashi no tanjobi wa 12 gatsu hatsuka desu. Nah, di rumah minasang bisa jawab ya. Dan sensei tanya nih, minasang no tanjobi wa itsu desu ka? Nanti minasang lihat aja di tanggalannya. Lalu disebutkan peletakannya adalah bulan dulu, kemudian tanggal. Sama seperti bahasa Inggris ya, bulan dulu baru tanggal. Sama gitu. Kalau Indonesia kan tanggal, bulan, tahun. Kalau bahasa Jepang dan bahasa Inggris, tahun, bulan, kemudian tanggal. Begitu ya untuk cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang. Nah, kemudian di sini mari coba kita dengar apa yang dibicarakan oleh audio di sini. Oke, kita dengar ya. メンターさんの誕生日はいつですか？ 5月です。5月3日です。5月3日ですか？ Oke, kita dengar sekali lagi ya. メンターさんの
誕生日はいつですか？5月です。5月3日です。5月3日ですか？Eda sang no tanjobi wa itsu desu ka? Gogatsu desu. Gogatsu mika desu. Tanggal berapakah itu? Coba jawab di rumah ya. Sekarang kita dengar yang nomor 2. アリさんの誕生日はいつですか？11月28日です。すみません。もう一度。11月28日です。わかりました。ありがとう。Oke, kita dengar sekali lagi. アリさんの誕生日はいつですか？11月28日です。すみません。もう一度。11月28日です。わかりました。ありがとう。Katanya Ali sang no tanjobi wa itsu desu ka? 12 gatsu 18 nichi desu. Begitu ya ulang tahunnya. Silahkan dijawab di rumah oleh minasang. Terus kita dengar yang ketiga. 寿司さんの誕生日はいつですか？7月7日です。7月7日。7です。そうですか。Sekali lagi. 寿司さんの誕生日はいつですか？7月7日です。7月7日。7です。そうですか。7 gatsu 7日です。Sushi sang no tanjobi wa 7 gatsu 7日です. Katanya seperti itu. Tanggal berapakah itu? Baik, kita lihat ke yang nomor 4. ペアさん、誕生日は10月15日です。10月15日。私は10月14日です。リンさんの誕生日は10月14日ですか？ Hai, untuk yang nomor 4 ini saling bertukar informasi ya mengenai ulang tahunnya A dan ulang tahunnya B. Katanya untuk yang pertama ulang tahunnya tanggal 15 ya, lalu yang kedua tanggal 14 seperti itu. Hai, wakarimasu ka minasang? Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Nah, lalu minasang bisa nantinya mencatat atau menjawab di buku gitu ya di rumah tanggal berapakah ulang tahun yang tadi Sensei telah perdengarkan. Hai, kita lanjutkan ke pola kalimat untuk menanyakan ulang tahun teman atau ulang tahun seseorang. Bagaimanakah polanya? Yaitu Ali Sangno Tanjobi wa itsu desu ka? Kita nanti bisa ganti namanya ya dengan nama orang yang kita tanya. Misalnya Sensei, Sensei no Tanjobi wa itsu desu ka? Gitu juga bisa ya. Nah, terus nanti Sensei jawab sekian, 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 begitu. Bulan dulu baru tanggal, betul. Nah, apakah fungsi dari sumimasen, moichido itu kita sudah bahas ya, sudah lampau. Jadi minasang pasti sudah memahaminya untuk apa ungkapan sumimasen dan moichido itu digunakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Apa yang minasang ucapkan ketika ada seseorang yang ulang tahun. Pastikan minasang, selamat ulang tahun, happy birthday, begitu ya. Nah, sama seperti di Jepang juga, kalau ada seseorang yang berulang tahun, pastinya diucapkan selamat atau diberikan surprise gitu. Dengan mengatakan dalam bahasa Jepangnya adalah otanjobi omedetou gozaimasu. Nah, dalam bahasa Jepang itu seseorang ketika kita mengucapkan selamat gitu biasanya ada kata-kata omedeto-nya gitu. Otanjobi omedetou gozaimasu katanya seperti itu. Selamat ulang tahun. Nah, kita yang berulang tahunnya menjawab domo atau arigatou gozaimasu gitu juga boleh ya.
Kai. Nah, inilah informasi yang akan Sensei berikan kepada Minasang mengenai hari-hari penting nasional. Minasang pasti tahu dong ya, hari-hari penting nasional yang ada di Indonesia itu tanggal berapa aja, karena kan tanggal-tanggal tersebut biasanya libur kan ya. Nah, ini dia Sensei berikan contohnya, ada apa saja? Yaitu ada Hari Kemerdekaan Indonesia. Di dalam bahasa Jepang menjadi Indonesia no Dokuritsu Kinembi, tanggal 17 Agustus. Lalu ada Hari Pendidikan Nasional, Koka Kyoiku no Hi, tanggal 2 Mei. Ada Hari Kartini, Kartini no Hi, tanggal 21 April. Dan ada Hari Sumpah Pemuda Seinen no Chikaibi tanggal 28 Oktober. Lalu ada Hari Pahlawan Eiyu no Hi itu tanggal 10 November, Hari Guru Sensei no Hi tanggal 25 November, Hari Natal Christmas tanggal 25 Desember, Hari Lebaran Ido no Hi dari Idul Fitri gitu ya, Ido no Hi atau Danjiki Ake Taisai Des itu tanggalnya tidak dipastikan ya untuk tanggal yang kalender. Nah, terus tahun baru adalah Shinen Akemashite, yaitu tanggal 1 Januari. Nah, hari-hari penting ini jika ditambahkan omedetou gozaimasu di belakangnya, maka kita mengucapkan selamat hari titik-titik gitu. Misalnya nih, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, maka kita bicara dalam bahasa Jepangnya Indonesia no Dokuritsu Kinembi omedetou gozaimasu gitu. Terus misalnya selamat Hari Kartini, Kartini no Hi, apa namanya? Kartini no Hi omedetou gozaimasu gitu. Terus ada lagi misalnya selamat tahun baru gitu ya. Shinen akemashite omedetou gozaimasu. Nah, semua yang menggunakan omedetou gozaimasu itu untuk mengucapkan selamat begitu. Oke desu ka? Wakarimasu ka, minasan? Hai, kita lanjutkan ya. Nah, inilah bisa kita simpulkan belajar apa saja kita pada pertemuan 5 ini, yaitu belajar mengenai penggunaan bulan dan tanggal dengan mengucapkan titik-titik gatsu, titik-titik nichides, begitu ya. Lalu kita juga bisa mengucapkan tanggal hari ulang tahun kita sendiri dan juga bisa menginformasikan mengenai tanggal-tanggal hari penting nasional seperti itu. Oke, Deska. Hai, penggunaan no juga sudah kita pelajari ya, yaitu untuk kepemilikan. Misalnya kayak watashi no tanjobi, hari ulang tahun saya gitu ya. Rina sang no tanjobi, hari ulang tahunnya Rina, begitu. Itu kita ulangi sedikit ke Papa ya. Hai. Nah, di sini di pertemuan 5, minasang wajib sekali untuk mempelajari hiragana. Nah, hiragana ini fungsinya untuk membaca huruf-huruf yang menggunakan kosakata asli bahasa Jepang. Jadi nanti ketika minasang sudah mampu membaca huruf bahasa Jepang tanpa ada huruf ini, huruf abjad ini, maka minasang sudah hebat gitu ya. Nah, ini sensei akan berikan caranya bagaimana cara menulis huruf na hiragana, yaitu ada 4 step atau 4 langkah ya. 1, kemudian 2, 3 ada coleknya, lalu terakhir di bawahnya 4. Ini na. Lalu untuk yang ni ada 3 langkah, 1, 2, 3. Itu adalah ni. Untuk yang nu hanya 2 coretan, 1, 2. Cara memutarnya dari atas dulu, 1, seperti itu. Lalu untuk yang ne juga sama, ada 2 coretan, 1, 2. Jadi kita kayak bikin angka 7 dulu gitu ya. 1, 2 gitu. Hai, terus yang no hanya 1 coretan saja seperti O yang terputus 1 seperti itu ya. Lalu yang H juga 3 coretan 1, 2, 3. Untuk Hi 1 coretan 1 kayak tapal kuda ya. Untuk yang Hu, nah ini cara bacanya bukan hu tetapi hu.
Jadi ada sedikit apa ya, lebur gitu. Dibacanya seperti fu, tetapi caranya gini, seperti itu. Ada 4 coretan, yaitu satu yang atas dulu, lalu bawahnya, baru kiri dan kanan. Untuk he, ini ada satu coretan saja, dan terakhir ada ho. Ini ada 4 coretan ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 coretan. Nah, untuk yang tambahannya adalah ketika hahihu heho, ditambahkan dengan teng-teng, teng-teng itu tanda kutip ya, maka berubah menjadi ba, bi, bu, be, bo. Kalau ditambahkan bulat di atas disebutnya dakuong, dakuten, dan dakuong, teng-teng dan dakuong gitu ya. Maka berubah menjadi pa, pi, pu, pe, po. Oke, minasang paham ya? Nah, terus di sini ada rensyu-nya atau latihannya. Coba minasang jawab di rumah, apakah cara baca nomor 1 sampai nomor 5? Nomor 1, coba. Ini huruf na. Ini ni. Menjadi nani. Nani itu apa? Lalu yang kedua, ini diingat lagi, ayo. Ini pas pertama kita belajar bahasa Jepang, apa, hiragana untuk pertama kalinya. Cara bacanya adalah ini i, lalu yang ini no, menjadi inu. Inu itu adalah anjing. Lalu yang ketiga, itu cara bacanya ho, ne, hone, tulang ya. Lalu ada ini yang keempat, he, bi, yaitu ular. Dan yang kelima ada ne, bo. Nebo, nebo itu tidur, pules tidurnya tuh nyenyak gitu. Ya, oke minasang, nanti di rumah kita latihan. Yang pertama, latihan menyebutkan tanggal ulang tahun minasang. Yang kedua, latihan untuk menyebutkan tanggal-tanggal penting hari nasional di Indonesia. Lalu yang ketiga, kita juga belajar bagaimana cara menulis huruf hiragana yang nani nuneno dan hahihu heho. Juga bagaimana cara membacanya dengan minasang merubah ini ke dalam huruf abjad. Oke? Hai, owarimasu. Arigatou gozaimashita. Ja, minasan, mata laishu.